Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, saya Rahmat Astul dan ini kedua teman saya, Arya dan Ekirian. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh Bapak Dr. Eng Ajeri Burhandeni, STMA-IU. Langsung saja, penjelasan utama akan dijelaskan oleh Kirian. Silakan. Ya, terima kasih. Saya Ekirian. Di sini saya akan menjelaskan apa saja error yang terjadi ketika saya mencoba untuk meniru yang ada di kasir. Awalnya saya kopas semua ini yang ada di sini. Namun ketika saya run, di sini mengatakan bahwa pasta struktur tidak ada. Pas saya cari, ternyata struktur hanya ada di versi lama. Sedangkan kalau misalnya pasta yang sekarang itu struktur tidak ada. Jadi saya cari yang versi lama dan ketemu. Saya coba untuk import file struktur yang lama dan saya run lagi, dan errornya dan masih error. Saya sudah coba berbagai cara, dan akhirnya saya copy saja ini file struktur versi 0,7 ke dalam file ini. Saya coba jalankan kembali, errornya hilang. Namun saat saya langsung jalankan struktur yang saya kopas tadi, muncul error yang lain. Di sini import tidak ada. Jadi saya hapus saja. Sebenarnya ada beberapa yang lain, dan ini tidak dipakai. Saya run dan berhasil dijalankan. Kemudian saya jalankan sisanya. Semuanya berhasil. Sampai di sini terjadi error tertulis dot tidak ditemukan. Saya coba ini cari permasalahannya dan temu bahwa ada sesuatu yang harus diinstal. Saya coba install dan tambahkan ini ke dalam coding yang di sini. Saya coba jalankan ulang. Bisa dilihat error yang tadi sudah hilang. Dan berhasil dijalankan semuanya. Baik, terima kasih. Itu penjelasannya dari saya. Saya kembalikan ke Rahmat. Baik, terima kasih Eki. Kemudian selanjutnya untuk output yang kita dapatkan akan dijelaskan oleh Arya Delizar. Silakan, saudara Arya. Baik, di sini dari yang pertama kita memanggil banyak package yang kita perlukan. Di sini ada semuanya. Kemudian kita mencoba untuk memanggil data yang kita punya, yaitu data latihnya. Turun ke. Nah, di sini kita mencoba untuk memanggil data latihnya, kita coba untuk memanggil semuanya. Nah, kemudian di data latih ini kita memiliki terlalu banyak kolom-kolom yang tidak diperlukan, sehingga kita akan menghilangkan beberapa kolom-kolom yang tidak kita perlukan.
Nah, kita akan sederhanakan tabelnya dengan menghilangkan kolom-kolom nama, tiket, passenger ID, kabin, umur, dan tarif yang dia bayar. Kemudian kita coba untuk memanggilnya lagi sehingga tabel yang kita miliki sekarang lebih simple dan lebih mudah untuk kita implementasikan. Nah, selanjutnya kita langsung implementasikan ke ID tree-nya. Kita di sini punya fungsi entropi, yang kemudian nanti data sum itu kita akan gunakan untuk informasi gennya dari semua kolom-kolom yang kita punya. Kemudian nanti setelah kita menemukan informasi gennya, kita mencoba untuk menggambar, memanggil sketsa untuk membentuk pohon percabangannya. Nah, sekarang kita sudah memanggil semua percabangan menurut dari kelas levelnya. Ada level 0, level 1, dan level 2. Nah, kemudian kita mencoba untuk menggambarkan dari kelas-kelas tersebut dengan library grafik dan library PyDot sehingga kita punya pohon percabangan yang sudah tergambar. Nah, berikut adalah gambarnya. Dari sini kita bisa lihat kalau data yang kita punya itu dilihat dari jenis kelamin yang pertama. Apabila dia perempuan, maka dia akan selamat karena perempuan diutamakan untuk menaiki skoci terlebih dahulu. Kemudian untuk laki-laki, di sini laki-laki dilihat dari kelasnya, posisi tempat dia berada, apakah dekat dengan kapal skoci atau tidak. Nah, kemudian di sini ada 3 kelas. Kelas 3 itu berada di bagian bawah kapal, kemudian kelas 2 itu berada di bagian tengah kapal, dan kelas 1 berada di bagian atas. Kenapa di sini kelas 2 bisa selamat? Karena dia paling dekat dengan kapal skoci. Kemudian untuk kelas 1 di sini masih banyak percabangan lainnya sehingga masih agak sulit untuk menentukan apakah dia selamat atau tidak. Jadi kita akan mempersimpelnya lagi dengan menambahkan kolom baru. Baik, di sini kita menambahkan kolom umur untuk pembeda agar lebih mudah untuk menentukan apakah dia selamat atau tidak. Baik, selanjutnya kita coba untuk memanggil umur. Nah, dari data umur ini kita mencoba untuk mencari entropinya dan information gennya sehingga kita bisa menggambar pohon yang baru lagi. Turun lagi. Ini adalah coding-coding untuk mencari nilai tengahnya dari umur-umur di atas sehingga kita bisa menentukan dari angka-angka tersebut kita bisa menilai dari sini. Nah, ini adalah pohon percabangannya. Di sini kita bisa lihat dari jenis kelamin. Untuk laki-laki dan perempuan itu dibedakan dengan angka 1,5. Apabila dia di bawah 1,5 maka dia adalah perempuan dan dia akan selamat. Kemudian jika dia di atas 1,5 maka dia akan dilihat lagi dari umurnya. Apabila dia memiliki umur rentang di bawah 39,5 tahun, dia mungkin akan bisa selamat. Tetapi apabila di atas, dia tidak akan bisa selamat karena akan kesulitan berlari. Kemudian dari di bawah umur 39 tahun pun kita akan melihat dari tarif yang dia bayar untuk menentukan posisi dia berada. Apabila dia di bawah 70 pound sterling, maka dia akan dilihat lagi dari kelasnya, posisi kelasnya. Jika dia berada di bawah 2,5 maka dia akan bernilai benar. Apabila dia di atas 2,5 maka dia akan mati atau tidak selamat, yaitu berada di kelas 3 atau di kelas 1 paling atas. Nah, dari data ini kita bisa menyimpulkan semuanya. Kita membentuk grafik untuk pohon baru yang lebih memudahkan kita. Kita lihat dari sininya. Kita mengambil
20 sampel dan kita coba. Di sini ada 7 sampel yang selamat. Kemudian ada 13 sampel yang masih dicari. Nah, dari 13 sampel ini ditemukan bahwa ada 7 orang yang membayar di bawah 70 pound sterling dan sisanya 6 orang itu berada di atasnya sehingga dia tidak selamat. Nah, dari 7 orang ini lagi turun Ki. Nah, dari 7 orang ini lagi ada 4 orang yang berada di bawah kelasnya berada di bawah 2,5 dan ada 3 orang yang tidak selamat karena dia berada di atasnya. Kemudian dari 4 orang tersebut ada 3 orang yang memiliki entropi selamat dan 1 orang itu tidak selamat. Dilihat dari posisi kelas makannya dia. Silakan lanjut. Dari data di atas kita kemudian kita mencoba 10 data lagi. Kita mengambil 10 data lagi dari data 20 hingga 30. Kemudian kita menghasilkan nilai prediksinya yaitu 0,5477. Sekian. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi ke Rahmat. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin sekian dari presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.